beliau mengumpulkan nasihat mengenai akhlak yang baik yang perlu kiranya terdapat pada seseorang yang kita jadikan sahabat. Wa qala jama'u ay husnul khuluqi al-Qamah al-Maqaradi. Imam Al-Qamah al-Maqaradi mengumpulkan akhlak yang bagus fi wasiyatihi di dalam wasiat beliau libnihi kepada anaknya. Jadi beliau menyebutkan akhlak yang baik di dalam wasiat beliau ketika menjelang wafat kepada anaknya. Lamma hadaratul wafatu, ketika beliau hampir atau hendak meninggal dunia. Jadi ketika hendak meninggal dunia berwasiat kepada putranya untuk supaya mengetahui ciri-ciri orang yang memiliki akhlak yang bagus yang layak untuk dijadikan sahabat. Maka beliau mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, idza aradta, bila mana kau ingin suhbatan insanin, berteman dengan manusia, bila kamu ingin menjadikan seseorang itu sebagai sahabat, fashhab, maka bersahabatlah, bertemanlah, man kepada orang, idza khadimtahu, bila kamu berkhidmat, melayani dia, berbuat baik kepadanya, salaka fi 'irdika wa nafsika wa malika, dia akan menjagamu, kehormatanmu, dirimu dan hartamu akan dijaganya. Akan dijaganya, kehormatanmu akan dijaganya, tidak akan dirusak. Hartamu juga, dirimu tidak akan dirusak. Ini yang pertama kata beliau. Kalau ingin cari sahabat, kriteria yang pertama itu kalau kau berbuat baik, khadimtahu, bersikap loyal dengan dia, baik dengan perkataan maupun perbuatan, dia akan membalas dengan cara menjaga kehormatanmu, dirimu dan hartamu. Kemudian berikutnya kata beliau, in sahibtahu zanaka bi suhbatihi, dan jika engkau berteman dengan dia, zanaka, dia akan memberikan ketenangan kepadamu di dalam pertemanan tersebut. Jadi kalau berteman dengan dia itu nyaman gitu, bikin hati enak, bikin hati tenang, tidak menjadikan gundah gulana, tidak menjadikan susah. Nah, ini yang kedua. Kemudian kata beliau, nasihatnya kepada putranya, wa in qa'adta bika muddatun ma'anaka, bila mana engkau mempunyai tanggungan, ada keperluan yang mungkin tidak mampu engkau tunaikan, ma'anaka, dia akan berusaha membantu. Dia berusaha untuk mencukupi keperluan yang ada pada dirimu itu, jikalau dia memang ada kemampuan. Ini yang ketiga, yaitu kalau kamu punya hajat, dia akan membantu kamu, tidak dibiarkan saja. Ai ittabala mu'nataka wa qama bi kifayatika, maksudnya dia ikut memikul tanggungan kau tersebut. Kebutuhanmu itu menjadi tanggungan dia juga. Dia berusaha untuk mencukupinya. Ini memang kalau dilihat susah nih cari orang yang punya sifat seperti ini. Tapi ya seperti inilah nasihatnya Imam Al-Qamah kepada putranya. Kalau ingin berteman dengan orang, jadikan dia sebagai sahabat. Kalau dia seperti ini, barulah kau jadikan sahabat. Ini berikut ciri-ciri yang beliau sebutkan. Ya sahabat, jadikanlah sahabat man, orang, idza madatta yadaka bi khairin maddaha, bila mana engkau berbuat baik, maka dia akan ikut membantu kebaikanmu itu. Jadi kalau kita berbuat baik, dia mensupport, dia mendorong kita, mendukung kita untuk melakukan kebaikan. Atau maknanya kata Imam Nawawi, idza a'taitahu syai'an jazaka, kalau engkau memberikan sesuatu kepadanya, dia akan berupaya untuk membalas. Dia akan berupaya untuk membalas. Atau maknanya, idza ataita khaslatan min anwa'it ta'at a'anaka,
bila mana kamu melakukan satu kebaikan, satu ketaatan, dia akan membantu kamu, tidak menghalangi kamu. Jadi ini teman yang perlu dijadikan sahabat, kata Imam Al-Qamah. Kalau punya sifat yang seperti ini, jadikan dia sahabat. Kalau engkau ingin melakukan kebaikan, dia mendukung, dia menolong. Nah, dia membantu, bukan malah mencegah. Wa itra'a minka hasanatan, jika dia melihat kebaikan pada dirimu, adaha, dia akan selalu mengenang kebaikan itu, wa iqallat, sekalipun sedikit kebaikan itu. Jadi kalau ingin cari sahabat, carilah orang yang kalau kita berbuat baik kepada dia, dia akan selalu mengenang kebaikan itu, sekalipun kebaikan itu mungkin sepele dan sedikit, tidak mudah dilupakan. Tidak mudah dilupakan. Begitu pula sebaliknya. Wa in ra'a bika sayyi'atan saddaha wa in kathurat. Dan bila mana dia melihat keburukan yang ada pada dirimu, dia bersegera berupaya untuk menutupinya, sekalipun banyak. Maksudnya itu kekurangan kita, dia berupaya untuk menutupinya, tidak justru dibeberkan. Ishab man idza sa'altahu a'taka, jadikan sahabat orang yang bila mana kamu meminta kepadanya, dia memberi. Dia orangnya tidak pelit, orangnya tidak bakhil. Selagi bisa dia membantu, dia akan memberikan. Wa in sakata ibtadaka, dan jika engkau dan dia mungkin ya terjadi gesekan, diam-diaman dan berteguran, ibtadaka, dia bersegera untuk memulai. Ini biasa mungkin terjadi. Jadi kalau mungkin ada sedikit cekcok gitu, akhirnya diam-diaman dan berteguran. Nah, kok dia orang tersebut mau memulai kembali lagi untuk supaya rukun dan akur, maka orang seperti ini jadikanlah sahabat. Ini orang baik, orang seperti ini. Wa inna zalat bika nazilatan wasaka, dan bila mana engkau mendapat ujian, dia berupaya menghibur. Nah, ini. Jadi salah satu sifat yang mulia itu seorang yang bisa dijadikan teman. Kalau kita mendapatkan ujian, dia berupaya menghibur kita, bukan malah bikin tambah stres. Tempat ujian dia mulai datang omongan-omongan yang membuat kita susah. Ini bukan teman yang baik. Teman yang baik itu sebisa mungkin ujian yang mengenai temannya itu, bagaimana supaya temannya itu merasa tidak tertekan dengan ujian tersebut. Salah satu caranya nih yang disebutkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, sikap kita kepada orang supaya jangan membuat ujian orang tersebut merasa bertambah. Di antaranya kata beliau, la tatahaddath an amwalika amamal faqir, jangan bicara urusan hartamu depan orang miskin. Itu etikanya tuh. Dia sudah diuji dengan kemiskinan, jangan pula sosok bercakap tentang harta kita. Untuk apa juga gunanya? Menceritakan kekayaan kita, harta kita di depan orang yang diuji dengan kemiskinan. Itu tidak ada gunanya. Itu bikin susah hati dia. Sudahlah dia diuji dengan kemiskinan, kita pula bicara tentang kekayaan kita. Ini jangan kita sedang. Jangan sekali-kali bercerita tentang kekayaan harta kita di depan orang fakir. Kemudian apa lagi? Wala tatahaddath an sihhatika amamal 'alim, jangan bicara kesehatanmu di hadapan orang sakit. Bikinmu orang sakit, awal itu mungkin kakinya patah, begitu pula dia tentang nikmat-nikmat kesehatan dia. Kalau saya alhamdulillah badan tidak ada sakit apa-apa, enak, selamat saya. Tidak usah, itu bikin dia kerdil dari perasaan dia. Enak kawan ini. Nah, jangan. Bahkan kalau bisa kita juga menampakkan sikap merasakan sakit apa yang dia rasakan, dan mencinta kesehatan dia pula. Ini datang ke kawan yang sakit, dia ceritakan kesehatan dia. Alhamdulillah sehat saya. Kalau tidak mungkin kalau ikut kemarin jalan, kamu ini juga kenanya saya, patah juga kaki saya.
dapat dosa itu apa kita itu. Jangan diceritakan kata Sayyidina Ali, kesehatan kita di hadapan orang yang sedang sakit ini cara untuk menghibur orang yang terkena ujian. Apa lagi? Wala tatahaddatsu quwwataka amama dha'if. Jangan menceritakan keunggulanmu di hadapan orang yang punya kekurangan. Kekuatanmu di hadapan orang yang lemah. Kecerdasan di hadapan orang bodoh. Di antaranya gitu. Terus ditonjol-tonjol di hadapan orang yang tidak berilmu. Itu apa juga? Nah, itu nanti membuat dia semakin merasa kerdil, semakin merasa susah hatinya. Saya ini adalah banyak jahilnya, banyak tidak tahunya, kawan banyak ilmunya. Karena gara-gara dia ditonjolkan semua kelebihan-kelebihan kehebatan dia, kekuatan dia, kekuatan fisik maupun kekuatan akal, keilmuan. Contohnya, jangan menceritakan kelebihan, kekuatan fisik maupun akal kita di hadapan orang yang lemah. Wala tatahaddas sa'adataka amaman yaqis. Jangan cerita keuntungan engkau terhadap orang yang sedang bersusah hati. Bercerita keberhasilan kita di hadapan orang-orang yang sedang diuji dengan kegagalan. Apa lagi? Wala tatahaddas hurrataka amama sijjin. Jangan cerita nikmat kemerdekaanmu di depan orang yang sedang dipenjara. Itu kalau di penjara ditanya pula nikmat dia merdeka, dia dari masuk penjara. Tidak usah, itu bikin dia semakin sumpah gitu. Jangan sampai kata Sayyidina Ali menceritakan nikmat kebebasan engkau di depan orang yang sedang diuji dengan di dalam penjara, dikurung. Nah, ini yang sering juga nih. Wala tatahaddas auladaka amama al-aqim. Jangan bicara tentang anak di hadapan orang yang diuji belum dianggap pihak. Tidak boleh. Nah, jangan bicara urusan. Sudah. Kalau udah tahu, nggak usah dibahas-bahas. Itu apa juga? Ini untuk menjaga perasaan orang supaya orang tersebut merasa nyaman. Apalagi di antaranya lagi kata Sayyidina Ali, wala tatahaddas walidaka amamal yatim. Apalagi ini, jangan cerita tentang orang tua di hadapan anak yatim. Nah, jangan cerita tentang orang tua kita di hadapan anak yatim. Nah, itu bikin dia terkena, bikin dia nanti berkecil hati dan sedih. Nah, jadi di antara teman yang baik akhlaknya kata Imam An-Nawawi, wa inna zalabika nazilatun wa sanah. Kalau engkau diuji, dia berupaya untuk menghibur, berupaya untuk supaya jangan menambah beban atas ujian yang sedang kita derita itu. Ishabban idza qulta saddaqa qawlaka. Jadi kalau sahabat orang yang bila mana kau berkata, dia akan membenarkan perkataan. Wa idza hawalta amran amaraka. Dan bila mana engkau mencoba untuk melakukan sesuatu, dia akan membantu dan menolong engkau. Wa in tanaza'tuma ay in falafta anta wa huwa. Kalau engkau bertikai dengan dia fi syai'in dalam satu hal, atharaka, dia lebih mendahulukan engkau. Maksudnya apa? Maksudnya lebih mengalah. Jadi bukan pengen menang sendiri. Kalau engkau bertengkar, ada selisih paham dengan dia dalam satu hal, atharaka ay qaddamaka ala nafsi. Ia lebih mendahulukan engkau melebihi dirinya. Melebihi dirinya. Jadi ini kata Imam Nawawi, faka'anna hadza jam'u jami'u huquqis suhbah. Seakan-akan nasihat Imam Al-Qamah Al-Antaradi ini sudah mengumpulkan seluruh hak-hak persahabatan. Kalau ada yang tadi yang disebutkan tadi dalam diri seorang, bolehlah untuk dijadikan sahabat. Kalau kita ngomong dia benarkan, kalau kita diuji dia akan menghibur, kalau kita selisih paham dia akan berusaha untuk mengalah, kalau kita ada kesusahan perlu untuk mencukupi kebutuhan kita, dia bersegera untuk membantu, tidak membiarkan. Kalau mungkin ada sedikit kesalahpahaman dan perteguran, dia bersegera memulai untuk kembali akur. Nah, kalau seperti ini silakan jadikan dia sebagai teman, kata Imam Al-Qamah Al-Antaradi.
Kemudian ada sebagian ahli adab mengatakan, qala ba'dul adibba, sebagian ahli adab menyebutkan, la tashab, jangan jadikan sahabat, jangan berteman, minan nas, kepada orang-orang, illa, kecuali man yaqumu sirraka, orang yang mampu menyembunyikan rahasia. Jadi sebagian mengatakan seperti itu. Ciri-ciri orang yang layak untuk jadikan kawan itu, jangan pernah berkawan dengan orang yang mudah mengumbar rahasia gitu. Pokoknya cari orang yang memang kriterianya mampu, amanah. Kalau dia diceritakan tentang rahasia kita, dia akan berusaha untuk menutupinya. Tidak akan menceritakan hatta kepada orang terdekat, istrinya sekalipun. Nah ini yang kata sebagai ahli adab, hendaknya seseorang itu jangan mudah menjadikan teman kecuali orang yang mampu menyembunyikan rahasiamu. Walaupun rahasia tersebut sekiranya diceritakan mungkin dengan orang rumah, dengan anak, tetap tidak diceritakan. Sakit dia ini menyembunyikan rahasia kita. Yang kedua, wa yasturu aibaka, dan dia mampu menyembunyikan aib kekurangan dan diceritakan ke orang. Ada kekurangan kita, dia berupaya untuk menutupinya. Dan diceritakan tadi dan dibahas-bahas di hadapan orang lain. Yang kemudian berikutnya, fayaqulu ma'aka fit nawaib, dia senantiasa ada bersamamu dalam keadaan susah. Nah, ini yang kita agak sulit ini. Ada orang itu dekat baik kalau udah lagi jaya-jayanya, tapi kalau lagi terpuruk gitu, lagi susah, lagi tidak bermanfaat, ini jarang orang mau terus berada bersama kita. Maka kalau ada orang pun dalam keadaan kita terpuruk, dalam keadaan diuji, dia tetap selalu ada bersama kita untuk membantu. Kemudian berikutnya yang keempat, wa yu'thiruka birraghaib, dia ikut bergembira kalau kita merasa kesenangan, merasa gembira, mendapatkan prestasi, mendapatkan nikmat, dia juga ikut menampakkan rasa gembira. Kawannya gembira, dia nampak juga rasa ikut bersukacita. Ini yang keempat. Yang kelima, wa yanshuru hasanataka wa yaqwi sayyi'atak, dia akan berusaha menyebarkan, memberitahu kepada orang tentang kebaikan-kebaikanmu dan menutup serapat mungkin kekurangan, keburukan dosa. Pokoknya kalau tahu kebaikan kita, dia ceritakan ke orang, si fulan itu masya Allah, dia baik orangnya. Tapi kalau dia tahu keburukan kita, dia akan segera menutup, tidak akan pernah dibeberkan. Maka kata sebagian ahli adab tadi, fa illam tajidhu, jika kamu tidak menemukan orang yang punya sifat-sifat seperti ini tadi, mampu menyembunyikan rahasiamu, mampu menutup aib kekuranganmu, selalu ada, tetap bersamamu dalam keadaan susah, menampakkan rasa senang ketika mendapatkan nikmat, menyebarkan, memberi tahu orang lain kebaikan-kebaikan kita, menutup kekurangan-kekurangan kita. Jika tidak kau temukan orang seperti ini, fala tashab, maka jangan berteman. Fala tashab illa nafsak, kecuali berkawan sajalah dengan diri. Masya Allah, kalau seperti ini berarti payah dari kawan yang dekatnya. Maknanya berteman beda dengan bersahabat. Ini yang dibahas adalah sahabat. Sahabat itu orang adalah man kamurat mulazamatu, orang yang sangat banyak kita berinteraksi dengan dia. Siang malam pokoknya dengan dia kebanyakan. Itu nama sahabat ya. Tapi kalau sekedar kawan-kawan itu saja, berteman, berbau sekedarnya saja, itu bukan sahabat. Itu bukan sahabat. Maksudnya sahabat itu memang betul-betul selalu berserta dengan kita, bersama dengan kita di kebanyakan waktu. Nah, itulah baru sahabat. Kita ada masalah, dia ada. Kita ingin melakukan suatu perkara, dia ada. Dalam memutuskan suatu permasalahan, musyawarah dengan dia. Nah, maka ini baru dikatakan sahabat. Tapi kalau hanya sekedar kenal-kenal, berbau begitu saja, itu belum dikatakan sahabat, itu hanya pertama. Ada lagi perkataan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Nah, ini lebih dahsyat lagi. Apa kata beliau? Inna akhakal haqqa man kana ma'aka, sesungguhnya saudaramu yang sesungguhnya,
Man yaitu orang kana ma'aka yang selalu bersama dengan kau. Susah, senang, selalu bersama. Kemudian sesungguhnya temanmu yang sebenarnya adalah man yadhurru nafsahu liyanfa'aka. Ini dah ketemu ayat. Orang yang mampu rela memudaratkan dirinya demi menguntungkan kau. Ini jangan kawan, istri pun belum tentu lagi. Dia rela dirinya berbahaya, dirinya celaka, yang penting kita selamat. Man yadhurru nafsahu, orang yang rela memudaratkan dirinya liyanfa'aka, untuk memberikan manfaat kepada kau. Apakah ada dalam kehidupan manusia? Ada. Tidak terkait orang tua dan anak, tidak terkait suami dan istri, tidak terkait antara saudara dengan saudara kandung. Ada. Yaitu di zaman para sahabat. Kalau para sahabat itu betul, mereka memang bersahabat, itulah yang dimaksud rajulani tahabba billahi jazama alaihi wa tafarqa alaihi. Memang mereka ini saling cinta, ruhamaru bainahum, saling sayang, saling cinta, saling kasih satu sama lain karena Allah Subhanahu wa taala. Ada kalau di zaman sahabat. Kalau zaman kita wallahu a'lam. Kalau zaman sahabat ada. Itu ada sebuah kisah di zaman Rasulullah SAW terjadi perang. Ada seorang sahabat namanya Abu Jaham bin Abu Hudzaifah. Beliau ini ketika selesai perang itu cari sepupunya. Karena perang sudah selesai, beliau lagi mencari-cari sepupunya. Abu Jaham ini mencari sepupunya. Ternyata dicari-cari, dapatlah sepupunya ini dalam keadaan kritis, sekarat, dalam keadaan tergeletak di tanah. Maka sepupunya bilang, harus wahai saudaraku. Langsung dia cepat cari air untuk kasih minum di sepupunya. Ketika sudah dijadikan air oleh Abu Jahal, sahabat Nabi ini, maka ketika mau diminumkan, ini sahabat beliau ini, sepupunya itu mendengar ada suara di sebelahnya. Dekat situ suara rintihan, kesakitan. Haus, air tolong. Maka sepupunya yang kehausan tadi dia jadi minum. Dia bilang, wahai sepupuku, kasihkan air pun kepada dia. Dia sepertinya sangat kehausan, berikan kepada dia. Nah, padahal dia butuh. Dia sekarang ini sangat-sangat kehausan, butuh air. Tapi demi memanfaatkan saudaranya yang kehausan, dahulukan kawan. Maka pergilah Abu Jaham ini, pergi ke orang tersebut, karena yang nyuruh sepupunya. Akhirnya ketika sampai di situ, terdengar lagi, yaitu suara Hisham bin As. Hisham bin As ini adiknya Amr bin As. Kita sering dengar ada namanya Abdullah bin Amr bin As. Ini sahabat yang sangat terkenal cerdas. Amr bin As ini luar biasa, cerdiknya itu luar biasa. Terbukti ketika perang Siffin, Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah. Nah, ini perlu diluruskan. Kalau di buku-buku sekolah itu, maaf cakap ini. Kalau dulu waktu saya masih sekolah ketemu bukunya, buku sejarah SKI, sejarah kebudayaan Islam, menyinggung tentang perang Siffin. Di situ di buku itu cenderung menyalahkan Sayyidina Muawiyah. Maka kita sebagai orang Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak boleh bersikap demikian. Mereka alal haq, semuanya pada kebenaran. Cuma kalau ditimbang-timbang, posisi yang lebih benar itu Sayyidina Ali. Tapi bukan berarti Muawiyah salah. Tidak boleh. Jadi posisinya Muawiyah benar, Sayyidina Ali lebih benar. Nah, seperti itu. Jadi perang Siffin itu memang perang saudara. Perang saudara. Jadi ketika perang itu unik. Perang ini termasuk perang, ya, itulah sahabat Nabi. Hatinya itu memang hati pilihan. Terbukti perangnya itu bukan karena nafsu. Kalau kita kan beda pilihan karena nafsu berlari gitu. Kalau dia tidak, sahabat Nabi beda pilihan, beda dukungan. Jadi kalau perang, dalam perang Siffin itu dalam riwayat, itu kalau waktu istirahat perang sholat. Nanti kalau pas sholat, ini gengnya pasukan Muawiyah ikut bersembahyang dengan Sayyidina Ali. Jadi gabung lagi, berbaur lagi gitu. Nah, tapi kalau sudah giliran waktu makan, istirahat waktu makan,
rombongan Sayyidina Ali ikut gabung dengan Sayyidina Muawiyah, maka bersama. Maka ditanya, kenapa waktu itu? Maka yang rombongan Sayyidina Muawiyah bilang, pasukan Sayyidina Muawiyah, kami itu kalau ahli yang imam lebih khusyuk gitu. Ya wajar menantu Nabi. Jadi maka kami lebih nyaman sembahyang berimam dengan Sayyidina Ali. Yang pihak Sayyidina Ali tanya, kenapa makan kok gabung dengan Sayyidina Muawiyah? Orang gengnya pasukan Sayyidina Muawiyah itu banyak perbekalannya. Kami tidak cukup, makannya enak gitu. Mereka cukup, maka kami makan. Sudah selesai, sembahyang selesai, kemudian makan selesai, perang, lanjut lagi perang, pembunuh-bunuhan lagi. Aduh, harus lihat lagi. Nah, jadi ini ceritanya, ketika perang, Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah itu yang menang Sayyidina Ali. Siapa yang ketika itu ngambil inisiatif supaya damai? Nah ini nanti Ammar bin As yang terkena certil, ditombaknya Quran, diangkat tahkim, dan berhenti perang. Kita damai dengan kitabullah. Maka karena Quran sudah dinaikkan, berarti sudah merujuk pada Al-Quran. Jangan dilanjutkan lagi perselisihan. Nah, Ammar bin As ini buat kesepakatan dengan pihak Ali. Pihak Ali waktu itu namanya Abu Musa al-Ash'ari. Ini lebih tua. Jadi Sayyidina Ali dan Sayyidina Muhammad ketemu. Yang ketemu sama-sama ya panglima lah, pengawal. Ammar bin As pihak Muawiyah, Abu Musa al-Ash'ari yang lebih tua itu pihak Ali. Jadi bersepakat, nah gimana nih supaya jangan terjadi pertumpahan darah, lebih baik kita damai. Oh ya, caranya gimana? Ya sudah, jadi nanti kita kumpul. Ini engkau dari pihak Ali menyatakan bahwasanya kami mencopot Ali dari posisinya sebagai amir. Aku juga, kata Ammar bin As, nanti aku naik, aku akan mengatakan kami pasukan sepakat Muawiyah copot. Oh, seperti itu ya. Ya selesai perang ini, ya sudah selesai. Jadi ketika berunding, inilah cerdasnya Sayyidina Muawiyah. Ya bahasanya cerdas sama cerdik ya, licik apa itu. Maka naiklah Sayyidina Abu Musa. Abu Musa Al-Ash'ari orang tua, sepuh, jujur aja lah. Jujur aja. Naik di atas mengumumkan, kami mencopot Sayyidina Ali, kami menurunkan Sayyidina Ali. Sudah, berarti sudah turun. Yang Ammar bin As lain dan sesuai. Karena pihak Sayyidina Ali sudah mengakui, Ali sudah copot, turun dari jabatan ini, kedudukan sebagai amir. Kami menetapkan Muawiyah sebagai amir. Tambah panas lagi jadinya. Jadi itu kecerdasan Sayyidina Ammar bin As. Nah ini adiknya atau abangnya Hisham bin As ketika itu merintih kesakitan. Kita lanjut cerita yang tadi mengenai ada orang rela berkorban demi orang lain. Hisham bin As kehausan. Akhirnya ada orang perintih lagi. Hisham bin As ini orang kedua. Perintih, kasihkan ke dia air itu. Abu Jahal pergi lagi. Pergi lagi Bapak Ibu sekalian ke orang yang ketiga yang sudah kehausan yang disuruh Hisham bin As tadi. Ternyata belum lagi sampai, ini sangat-sangat sekarat. Sangat-sangat sekarat. Ternyata belum sampai, orang yang ketiga yang disuruh tadi sudah meninggal. Meninggal. Balik cepat ke Hisham bin As. Balik ke Hisham bin As, Hisham bin As pula meninggal. Balik lagi ke sepupunya yang pertama tadi, sepupunya Abu Jahal. Balik ke sepupunya mau dikasihkan air, sudah meninggal juga. Tiga-tiganya meninggal demi memberikan kemanfaatan orang lain, biarlah dia kehausan dalam keadaan sekarat. Jadi kalau sahabat ada, tapi kalau zaman kita wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ada enggak orang yang tingkatan persaudaraannya itu man yadurru nafsahu liyanfa'aka, rela membahayakan dirinya demi memberikan kemanfaatan untuk engkau. Waman, dan orang yang saudara yang sejati kata Sayyidina Ali adalah idza raibuz zaman yasadda'aka, yaitu bila mana datang ujian kepadamu, dia akan berusaha untuk menutupinya, untuk membantu kau, dalam artian tidak ingin menjadikan kau pusing. Sadda'aka ini menjadikan kau pusing, berusaha untuk menghilangkan kesusahan yang ada dalam diri. Nah ini
Ini akhlak yang baik. Sifat yang kedua yang hendaknya dicari ketika kita hendak cari sahabat, berakal, akhlak yang baik. Kemudian yang ketiga, al-thalithatu as-salah ay al-khair was-sawabu fil ahwal. Ciri-ciri yang ketiga kalau hendak menjadikan seseorang itu sebagai teman dekat, hendaklah dia memiliki sifat yang ketiga, yaitu as-salahu, orang yang soleh. Orang yang soleh, maknanya orang yang baik dan benar dalam setiap keadaannya. Baik dia dalam keadaan sendiri, di hadapan orang banyak, dia selalu baik dan benar dalam sikap perbuatannya. Pada ashab, maka janganlah berteman, janganlah bersahabat fasiqan dengan orang fasik, musirran yang terus-terusan ala maksiatin kabirah, yang terus-terusan melakukan dosa besar. Kenapa? Karena sesungguhnya la faidata fi suhbatihi, tidak ada faedah berteman dengan orang fasik. Ini ciri-ciri atau sifat yang ketiga. Di anna man yakhafullah la yusillu ala kabirah, karena orang yang takut pada Allah tidak mungkin terus-terusan melakukan dosa besar. Wa man la yakhafullah, sedangkan orang yang tidak takut kepada Allah, la tumanu ghawailu, tidak akan dirasa aman bahaya-bahaya yang akan diperbuatnya, keburukannya tidak mungkin bisa kita hindari. Yatawayyaru, bahkan orang yang tidak takut pada Allah ini selalu berubah-ubah, bitawayyuril ahwal, dengan berubah-ubahnya keadaan. Kalau di waktu sendirian naik, di waktu ramai naik. Nah, ini orang yang tidak takut pada Allah. Jadi bisa saja suatu waktu dia akan berubah dengan engkau. Sekarang ya baik, tapi suatu waktu dia akan bisa berubah menjadi sangat jahat. Karena tipenya orang yang tidak takut pada Allah ini dia bisa berubah-ubah. Waktu sendiri lain lagi dia. Waktu dia di keramaian, di hadapan orang baik dia. Nah ini kalau orang yang tidak takut pada Allah. Sedangkan orang saleh baik dalam keadaan sendiri, dalam keadaan dia di hadapan orang banyak, sama saja keadaan. Sehingga persahabatan akan lebih langgeng. Tidak akan berubah-ubah, tidak akan mudah berubah. Qala Allah Ta'ala, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta." Janganlah engkau mentaati, wahai Muhammad, man terhadap orang aghfalna qalbahu 'an dzikrina, yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami. Maksudnya jangan dekat-dekat, jangan ikut dengan orang yang hatinya kami lalaikan dari mengingat kami. Wattaba'a hawahu, dan orang yang mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furta, karena perbuatan perihal orang seperti ini adalah selalu berlebihan, melampaui batas dan batin. Jadi Nabi pun diingatkan oleh Allah, tidak usah ikut-ikutan, tidak usah dekat dengan orang yang hatinya tidak ingat pada Allah dan orang yang selalu mengikuti hawa nafsu. Dari ayat ini kata Imam Nawawi menyebutkan, hadza yadullu ala anna asyarra ahwalil insan ay yakuna qalbuhu khaliyan an dzikril haqqi. Dari ayat ini, surah Al-Kahfi ayat 28 ini menunjukkan bahwasanya seburuk-buruknya keadaan manusia adalah bila mana qalbuhu khaliyan an dzikril haqqi, hatinya kosong daripada mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keadaan yang paling buruk yang ada pada seseorang. Apalagi wa yakunu mamnu'an minal hawa ad-da'i ila al-ishtighali bil qalbi, dan dia adalah hatinya itu dipenuhi dengan nafsu yang mendorongnya untuk sibuk dengan makhluk. Ini orang yang paling buruk, hatinya kosong dari Allah, tidak ingat Allah, penuh dengan ingat makhluk, ingat duit, ingat pekerjaan, ingat anak istri. Kalau ingat Allah dah. Jadi kalau diibaratkan 100% hati itu, maka untuk Allah tidak ada jatah. Tapi hatinya mamlu'an minal hawa da'i ila ishtighal bil khalqi. Dia penuh hatinya itu dengan hawa nafsu, yang hawa nafsunya itu mendorong semata-mata ingat kepada makhluk. Nah, ini keadaan manusia yang paling buruk. Di anna dzikrallahi nurun wa dzikru ghairihi zulmatun.
ini ekstrim nih. Karena sesungguhnya ingat pada Allah itu cahaya, dan ingat zikir, ingat kepada makhluk itu zulmatun, kegelapan. Maka benar kata Sayyidina Umar, orang itu kalau semakin banyak ingat selain Allah, semakin gelap hati. Semakin banyak dia ingat selain Allah, semakin gelap hatinya. Dan itu memang tidak bisa, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Hati itu tidak mungkin bisa dipenuhi dengan dua perkara. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfi. Allah tidak menjadikan di dalam rongga seseorang itu dua hati. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfi. Allah tidak menjadikan dua hati dalam satu rongga. Jadi itu sudah hukumnya tuh. Kapan orang membuka ruang kepada makhluk di hatinya, berarti dia mempersempit ruang untuk Allah. Tetapi kalau orang itu membuka ruang di hatinya untuk Allah, maka dia akan mempersempit ruang makhluk di hatinya. Itu tidak bisa digabungkan itu. Kalau saya tidak ingat Allah, ingat makhluk, tidak. Pokoknya kapan orang itu memperbesar ruang ingat makhluk, maka ruang ingat Allah pasti akan menjadi sempit. Sebaliknya, orang yang memperlebar ruang ingat kepada Allah, maka zikir ingat kepada makhluk akan sempit. Akan sempit. Contohnya kalau zaman sekarang, termasuk saya ngomong ini, kita ini diuji di akhir zaman ini dengan handphone. Ya, kadang tuh karena kita sudah ada keterkaitan ta'alum, nanti itu terpikir-pikir itu. Ada notifikasi handphone ada notifikasi ini itu. Jadi itu ta'alumnya jadi kuat itu, karena kita telah membuka ruang. Tetapi ruang untuk Allah jadi sempit itu. Dulu saya dijelaskan guru kita Habib Mori Al-Khirid seperti itu kurang lebih. Kapan orang memperbesar ruang makhluk di hatinya, otomatis itu tidak bisa dipungkiri, otomatis dia mempersempit ruang Allah di hati. Tetapi kalau orang itu memperbesar ruang Allah di hatinya, otomatis juga ruang makhluk akan sempit. Akan sempit. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya sifat yang ketiga ini adalah orang yang saleh, yang baik dalam setiap keadaannya, maknanya orang yang tidak berubah-ubah, baik sendiri maupun di hadapan orang, kondisinya tetap sama, yaitu tetap lurus. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sampai di sini pengajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan diberkahi dan diberikan maaf oleh Allah. Kita tutup dan tasbih kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال اهل النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.